Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kirom History. Kali ini saya akan membahas tentang santri Syekhona Khalil yang sangat berjasa di Indonesia. Sebelum kalian menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai tanda jika kalian menyukai channel ini. Kealiman Syekhona Muhammad Khalil atau yang sering dikenal Mbah Khalil Bangkalan. Beliau adalah ulama alim akan semua bidang ilmu. Jadi mayoritas santrinya sangat bermutu. Di antara semua santrinya yang terkemuka adalah Kiai Hashim Asy'ari. Beliau pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Bukan hanya itu, santri kebanggaan Mbah Khalil ini juga yang telah mendirikan Nahdlatul Ulama, jamiah terbesar di Indonesia, melalui isyarat yang telah diberikan oleh Syekhona Muhammad Khalil melalui Ki Asy'ad Syamsul Arifin. Jiwa dan semangat juang yang dimiliki beliau untuk membebaskan Indonesia dari jajahan sangat besar, sehingga mendorong para santrinya untuk berjihad memukul mundur para penjajah. Kiai Wahab Hasbullah, beliau dijuluki macan oleh Syekhona. Tatkala beliau baru ingin berguru pada Syekhona, kala itu Kiai Wahab hendak mondok ke Demangan, namun 3 minggu sebelumnya Syekhona memberitahu pada semua santrinya bahwa dalam jangka 3 minggu akan ada macan. Benar saja, setelah sampai pada waktu yang telah dikatakan Syekhona, beliau berteriak pada santrinya, "Ada macan, ayo tangkap." Mendengar teriakan Syekhona dan disertai kerumunan santri yang membawa parang dan sejenisnya, Wahab muda lari terpontang-panting karena takut, dan kembali lagi ke Demangan tatkala keadaan aman. Julukan macan yang diberikan Syekhona padanya dapat membentuk barisan Hizbullah. Kiai Asy'ad Syamsul Arifin, santri kebanggaan Syekhona Khalil ini, adalah pendiri pesantren Asem Bagus. Santri kepercayaan Syekhona Khalil ini untuk mengantarkan tongkat dan tasbih yang merupakan isyarah berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama pada Kiai Hashim Asy'ari di Jombang. Diceritakan bahwa beliau tatkala disuruh oleh sang guru, beliau hanya dibekali sebuah koin untuk ongkos. Namun ajaibnya koin tersebut tetap sampai kembali ke Madura, karena tatkala beliau naik kendaraan tak satupun yang meminta ongkos. Beliau juga seorang komandan tatkala melawan penjajah, seperti halnya Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Masykur. Kiai Abdul Karim Lirboyo, konon tatkala Kiai Abdul Karim nyantri ke Demangan, Syekhona Khalil mengambil semua perbekalan yang dibawanya, sehingga Kiai Abdul Karim atau Mbah Manap ini kesehariannya hanyalah berpuasa dan tirakat untuk menjalani kehidupannya di pesantren. Karena kecintaannya akan sang guru, beliau ikut semua cara yang telah diajarkan Syekhona Khalil, mulai dari makna, keterangan sampai tata cara Syekhona Khalil mendiri para santrinya. Kiai Bahar bin Nur Hasan Sidogiri, diceritakan bahwa beliau dapat ilmu laduni tatkala bermimpi tidur bersama istri Syekhona Khalil. Pada waktu itu tepatnya pas jemaah subuh, Syekhona Khalil marah sambil membawa golok dari dalamnya sambil berteriak, "Kurang ajar, siapa yang tadi malam tidur bersama istriku? Ayo ngaku." Karena semua santrinya tidak ada yang mengaku, Syekhona memerintahkan mereka keluar dari musola dua-dua. Semua santri bergandengan keluar seperti yang telah diperintahkan. Namun ada seorang santri yang tidak menemukan pasangan, sehingga ditanyai oleh Syekhona, "Mana gandenganmu?" Dia pun menjawab, "Tidak ada," karena jumlah santri pada masa itu hanyalah 20 orang. Syekhona memerintahkan semua santrinya untuk mencari santri yang bersembunyi dan tidak ditemukan. Bahar yang bersembunyi karena pada saat itu dia bermimpi tidur bersama istri Syekhona. Oleh sebab itu Bahar muda diberi 40 piring nasi bersama lauknya untuk dihabiskan. Sebagai hukuman tatkala telah habis, Bahar melihat Syekhona Khalil menangis seraya berkata, "Ilmuku telah dihabiskan oleh Bahar. Sudah, sekarang kamu pulang." Setelah itu Kiai Bahar kembali dan mengajar di Sidogiri. Kiai Abdullah Mubarak, santri Syekhona Khalil yang menjadi mursyid dari Tariqah Naksabandiyah. Beliau adalah seorang ayah dari Abah Anum Suryalaya yang merupakan mursyid dari Tariqah Naksabandiyah. Beliau juga pendiri dari pesantren di daerah Suryalaya. Kiai Ramli Tamim,
Beliau merupakan santri Syekhona Khalil yang mendirikan Mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Syekhona Khalil menyuruhnya pindah ke pesantren yang telah didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari Jombang sebelum membangun sebuah pondok di daerah Harjoso yang beliau namai pesantren Darul Ulum. Kiai Munawwir yang merupakan seorang penghafal Al-Quran dan alim qiraah sab'ah. Sebelum belajar ke Syekhona Khalil, beliau terlebih dahulu belajar Al-Quran pada ayahandanya. Beliau mendirikan pondok Krapyak setelah mendalami ilmu Al-Quran di Mekah. Kiai Hasan Mustafa adalah santri Syekhona Khalil yang pakar dalam bidang sastra. Seorang sastrawan bahasa Arab, Sunda, dan Melayu, namanya terkenal di Mekah. Beliau nyentri pada Syekhona Khalil sebelum meneruskan perjalanannya mondoknya ke Mekah dan belajar banyak ilmu pada Kiai Nawawi Al-Bantani yang merupakan guru Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Beliau juga belajar sastra di daerah Sunda dan Melayu. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari Presiden Indonesia pada tahun 1977. Kiai Mustafa Bisri, beliau merupakan santri Syekhona Khalil yang ahli dalam bidang tafsir. Dengan karangannya yang berjudul Al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir Al-Quran, beliau termasuk salah satu ahli tafsir berpengaruh di Indonesia. Ir Soekarno adalah santri yang terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai presiden pertama di Indonesia. Menurut sebagian cerita, beliau tidak nyentri ke Tanah Dembangan, akan tetapi beliau hanya sowan kepada Syekhona Khalil untuk meminta restu yang kemudian oleh Syekhona Khalil dicium kepalanya serta diberi air sebelum pulang ke rumahnya di Blitar. Dan pada saat itu, ibu beliau sakit kemudian meninggal dunia tatkala Ir Soekarno dalam perjalanan pulang. Kiai Mashkur sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia Laskar Sabilillah, tentara yang dipimpin beliau tatkala memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau terjun ke Surabaya tatkala gejolak Arek Surabaya berkobar bersama tentara Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hizbullah yang merupakan teman seperguruan di Dembangan, menjadi dorongan besar pada tentara-tentara lain untuk kemerdekaan Indonesia. Kiai Bisri Sansuri adalah santri Syekhona Khalil yang menjadi tokoh di berbagai penjuru dunia, pendiri Syarikat Islam di cabang Mekah. Beliau mondok pada Syekhona Khalil sejak kecil dan kemudian pindah ke pesantren yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari selama kurang lebih 6 tahun dan melanjutkan pendidikannya ke tanah Mekah. Sepulang dari tanah suci Mekah, beliau dirikan pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. Selain yang disebutkan, masih banyak santri-santri Syekhona Khalil yang menjadi tokoh masyarakat. Terima kasih untuk kalian semua telah mensupport channel ini dan telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.